Mereka ketemu dengan misalnya dengan Muhammad Ali Taher. Ini orang Palestina yang tinggal di Mesir, pengusaha gitu ya, pengusaha media juga, dan banyak membantu kemerdekaan Indonesia. Jadi pelajar-pelajar Indonesia di Mesir waktu itu untuk menyuarakan kemerdekaan dikasih duit nih sama Muhammad Ali Taher nih, didukung lah salah satunya dengan dana gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol bareng sejarah bersama komunitas jejak Islam untuk bangsa. Oke, lagi-lagi masih bersama saya Sabta, dan juga ini kita masih bersama dengan Mas Begi Rizkiansyah. Ya. Ini kita akan melanjutkan kembali obrolan kita soal Palestina nih, Mas. Siap. Video sebelumnya kita sudah sampai bagaimana Syekh Amin Al-Husaini ya, Mufti Palestina itu juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Betul. Nah ini lalu bagaimana setelah Indonesia merdeka, apa nih yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya khususnya saat itu terhadap isu Palestina? Oh, tadi kan seperti saya bilang tadi, bangsa kita sadar kita ini berhutang dukungan ya sama Palestina gitu kan. Makanya Soekarno di tahun setelah Indonesia merdeka juga ngirim telegram kan dukungan kepada Palestina dan Mufti Amin Al-Husaini gitu. Tapi yang lebih konkret saya rasa salah satunya yang mungkin belum banyak diangkat adalah kehadiran Indonesia dalam Muktamar 1 tentang Baitul Maqdis di Yerusalem gitu ya. Tahun 1953. Jadi 3 sampai 10 Desember tuh ada Muktamar 1 tentang Baitul Maqdis. Gitu. Nah, Indonesia tuh mengirimkan satu duta besar keliling sekaligus penasehat Menlu Ahmad Subarjo. Ini tokoh politik kawakan nih dari zaman pelajar Indonesia di Belanda nih ya kan. Terus kemudian ada juga Sirajuddin Abbas, tokoh Islam dari Perti sebetulnya gitu. Ada juga Mukti Ali, nanti jadi rektor IAIN kalau nggak salah ya, Mukti Ali ini ya. Menteri Agama juga. Menteri Agama ya. Jadi mereka datang ke Yerusalem, mereka sebagai peninjau gitu. Nah di sana mereka ketemu dengan berbagai pihak. Sebetulnya kalau kata Ahmad Subarjo, jadi dokumen ini kisah ini banyak diceritakan Ahmad Subarjo dalam autobiografinya ya, Kesadaran Nasional. Ini teman-teman bisa cari bukunya, buku tahun 80-an kalau nggak salah ya. Jadi dia cerita sebetulnya muktamar ini diinisiasi sama orang-orang IM, Ikhwanul Muslimin gitu. Jadi mereka yang menggerakkan muktamar ini justru gitu. Dan pemerintah Indonesia mengirimkan delegasi keempat orang tadi sebagai delegasi gitu. Tapi ini bukan hajatan IM. Mereka ketemu dengan berbagai pihak di Palestina lah, intinya siapapun yang berkepentingan di sana gitu. Mereka ketemu dengan misalnya dengan Muhammad Ali Taher. Ini orang Palestina yang tinggal di Mesir, pengusaha gitu ya, pengusaha media juga, dan banyak membantu kemerdekaan Indonesia. Jadi pelajar-pelajar Indonesia ada di Mesir waktu itu untuk menyuarakan kemerdekaan dikasih duit nih sama Muhammad Ali Taher nih, didukung lah salah satunya dengan dana gitu ya. Kalau kita baca buku diplomasi Indonesia di luar negeri tuh, itu dicerita bagaimana Muhammad Ali Taher nih dengan ringannya mengeluarkan uang untuk para pemuda Indonesia di Mesir gitu. Jadi ya, ini tetap terjalin nih hubungan antara kedua bangsa ini yang saling mendukung kemerdekaannya. Kemudian dan diakui sendiri sama Ahmad Subarjo, ini Muhammad Ali Taher jasanya besar buat Indonesia. Dan menarik juga, Ahmad Subarjo juga dia bercerita tentang kondisi para pengungsi RWA ya kan. Sekarang kan lagi rame nih United Nations Relief World Agency for Palestine ya, yang katanya beberapa negara memutus dananya untuk UNRWA. Ini sebenarnya udah lama organisasi ini gitu. Dan Ahmad Subarjo cerita gimana mereka ini dibantai keluarganya pada saat itu oleh orang-orang Zionis gitu kan. Anak-anak perempuan dihabisi, ditembakin. Nah, mereka yang selamat tinggal di pengungsian, sehingga Indonesia menyumbangkan dana untuk organisasi ini gitu, Palestine Relief ini gitu. Itu menarik, artinya Indonesia udah mulai mendonasikan kan ya sebenarnya secara resmi dari pemerintah loh itu. Itu organisasi itu delegasi resmi pemerintah gitu. Kemudian juga mereka ketemu dengan komunitas Kristen, mereka ke Baitul Maqdis segala macam, sholat di sana gitu. Itu yang terjadi di tahun 53 gitu muktamarnya. Tapi yang lebih konkret lagi saya rasa adalah yang kita nggak bisa lupakan adalah konferensi Asia Afrika gitu tahun ya. 55 itu. Tahun 55. Ini kan gongnya Indonesia banget ya dalam gerakan anti kolonial gitu ya. Dalam solidaritas anti kolonial. Nah, yang menarik justru sebelum itu kan ada konferensi Bogor di mana ada Indonesia dan Pakistan juga. Dan ada India dan Myanmar yang sebetulnya mulai itu kan merancang untuk KA ya. Nah, India sama Myanmar nih mengusulkan untuk mengajak Israel. Kalau mau ngajak ke Israel. Karena kita tahu kan India sama Myanmar ini kan Burma waktu itu namanya ya, punya hubungan baik dengan Israel gitu sampai sekarang bahkan India. Nah, kemudian negara-negara Arab waktu itu bereaksi termasuk Pakistan. Mereka bilang kalau sampai Israel diundang, kita mundur semua gitu. Makanya negara-negara konferensi Kolombo ada India, Burma, Myanmar, Pakistan gitu, Indonesia juga di situ akhirnya sepakat untuk tidak mengundang Israel gitu. Dan terbukti yang diundang justru
Sheikh Amin Al-Husaini. Lagi-lagi beliau kan Iya, ya, iya. sebagai observer, sebagai peninjau. Kenapa sebagai observer? Karena saat itu statusnya Palestina belum ada bangsa, belum ada negaranya. Maka beliau diundang sebagai observer. Tapi menurut saya menarik ya, ketika kadang ada orang terlalu meremehkan status observer ini gitu ya, Sheikh Amin Al-Husaini. Menurut saya ini simbolik banget justru. Karena pada saat itu Sheikh Amin Al-Husaini dituduh sebagai pendukung Nazi. Kan dia mengungsi ke Jerman kan ya. Iya. Sehingga sebagian orang nggak suka dengan Palestina, menuduh dia tuh sebagai pendukung Nazi. Tapi orang-orang di KAA nggak peduli dengan label itu, tetap diundang sebagai observer. Ini kan artinya ada pengakuan terhadap kontribusi Sheikh Amin Al-Husaini sebagai wakil Palestina gitu. Dia sebagai observer. Tapi juga itu tidak mengurangi bobot pembelaan terhadap Palestina, karena dari negara-negara lain, misal dari Irak, Fadil Jamali gitu ya, dia bikin pidato yang jelas-jelas mengecam Zionisme sebagai bentuk paling akhir dari imperialisme, bentuk paling berbobotnya dari imperialisme lah gitu. Terus Zhou Enlai dari Cina itu kan bahkan mereka juga turut mendukung kemerdekaan Palestina, KAA itu waktu itu. Makanya nggak heran kalau kemudian Konferensi Asia Afrika melahirkan butir-butir yang mendukung eksistensi Palestina gitu ya, sebagai mereka bilang mendukung haknya orang-orang Palestina gitu. Dan disinilah kemudian kita harus sepakat untuk melihat bahwa KAA ini sebagai gerakan solidaritas anti kolonial juga menyertakan Palestina. Gitu. Jadi nggak sekedar negara-negara Asia Afrika solidaritas, enggak, tapi ada solidaritas anti kolonial harus digarisbawahi di sini. Sehingga kita kembali lagi, kita bicara Palestina bukan hanya bicara sekedar kemanusiaan, itu betul. Ukhuwah Islamiyah itu betul bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh umat manusia, terutama di Indonesia, adalah solidaritas anti kolonial yang jangan sampai lupa. Makanya eksistensi Palestina ini terus ada gitu ya. Dan bahkan nanti ada Konferensi Islam Asia Afrika KIA di tahun 65. Ini lebih kencang lagi nih nyebutnya Zionisme sebagai kolonialisme. Kelanjutan gitu. dari KA tuh. Iya, tapi dalam konteks Islam, Konferensi Islam Asia Afrika di tahun 65. Waktu itu steering committee dari NU Kiai Haji Idham Khalid. Kalau nggak salah steering committee ya. Jadi beliau bicara gimana kolonialisme ini nggak bisa diselesaikan sendirian, harus ada solidaritas, harus ada gerakan bersama. Dan itu saya pikir yang bisa kita refleksikan saat ini. Kalau kita mau bicara tentang kolonialisme, Zionisme itu adalah kolonialisme, maka itu tidak bisa hanya satu negara mengecam, nggak akan selesai. Harus ada gerakan bersama, mungkin konferensi atau apa yang bisa sikapnya menekan, mungkin nanti ujungnya ke boykot terhadap Israel gitu kan, mungkin seperti yang dilakukan Afrika Selatan sekarang. Tapi intinya harus ada gerakan bersama. Dan itu yang ditunjukkan oleh Konferensi Islam Asia Afrika menyebut Zionisme sebagai kolonialisme. Nah itu tuh jangan sampai ketinggalan tuh, Zionisme itu kolonialisme itu penting ya. Kalau kata Noam Chomsky kan settler colonialism ya, tanpa mengindahkan hal itu soal Zionisme ini nggak akan selesai kalau cuma dengan humanisme, kemanusiaan. Ya, karena spirit K itu kan ini ya, bagaimana negara-negara dunia ketiga waktu itu kan ya, yang pernah terjajah, mereka tidak mau kemudian mengikuti permainan ya dua imperialisme yang ada pada saat itu ya, antara blok barat dan blok timur, karena ya ujung-ujungnya dirugikan ya negara-negara seperti mereka. Sehingga Soekarno waktu itu ingin membentuk sebuah poros baru yang mana jadi gerakan non-blok waktu itu ya kan, ya sehingga isu soal Palestina yang masih terjajah, yang mana Zionis ini kemudian tentu waktu itu disokong oleh blok barat pasti ya, Inggris, Amerika dan seterusnya, sehingga menjadi ya spirit perlawanan juga terhadap blok barat itu. Tapi berarti sikap pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan itu ya sudah jelas ya, bagaimana mereka ya mengecam Zionisme, kolonialisme dan mendukung Palestina. Berarti kalau nggak salah juga waktu itu Soekarno pernah menolak delegasi Israel ya. Betul. Itu waktu tahun 60-an atau apa gitu ya? Asian Games sih. Jadi Asian Games ya. Itu kan kita jadi Asian Games tahun 62 ya. Oh iya. Kita menjadi panitianya, Indonesia menjadi penghelanya ya, tuan rumahnya gitu ya. Nah, waktu itu memang dari panitia, saya lupa nama organisasinya, dari panitia Asian Games sudah mengirim undangan. Tapi pemerintah Indonesia kepada Israel, panitianya. Ya, harus kita akui ada perbedaan pandangan juga gitu loh. Ada orang-orang yang mungkin masih belum menyadari bahwa Israel itu tidak berhak untuk diakui gitu ya. Sehingga dalam soal olahraga mereka masih berani mengundang. Tapi kemudian Kementerian Luar Negeri waktu itu yang diwakili oleh Subandrio, mereka menolak mengeluarkan visa untuk Israel. Gitu. Jadi sampai detik akhir Israel dapat undangan tapi nggak ada visa, ya nggak bisa masuk. Gitu. Nah itu mengakibatkan Komite Olimpiade Asia waktu itu, induk dari Asian Games,
memberikan sanksi pada Indonesia. Dibatalin kalau nggak salah ya status tuan rumah. Iya, status tuan rumahnya ya semacam tidak diakui atau disanksi lah pokoknya. Ini yang mengakibatkan Soekarno bilang kita bikin aja sekalian Ganevo, Games of New Emerging Forces gitu. Negara-negara lain ya mirip-mirip dunia ketiga tadi lah, negara-negara anti kolonial untuk bikin namanya Ganevo. Itu sejarahnya secara singkat sih seperti itu ya. Ada juga sebelumnya penyisihan Piala Dunia juga sempat Indonesia akhirnya tidak mau bertanding melawan Israel. Gitu. Jadi kita dipertemukan, saya lupa Piala Dunia tahun 58 tapi pertandingan tahun 57 berarti kan. Ada penyisihan waktu itu Indonesia diketemukan dengan Israel. Dari pihak Indonesia akhirnya dari kita tidak mau bermain di Tel Aviv gitu. Israel juga nggak mau, mereka maunya harus main di Tel Aviv. Dicari jalan tengah pun nggak mau. Akhirnya Indonesia menolak untuk bermain melawan Israel dan mengakibatkan kita didiskualifikasi. Tapi untungnya Israel juga nggak lolos waktu itu. Akhirnya nggak lolos di Piala Dunia. Kalau nggak salah tahun 58 ya Piala Dunia. Kalau Kongres Islam Asia Afrika itu tadi berarti yang menginisiasi Indonesia juga. Betul. Ya spiritnya masih spirit anti kolonial di zaman demokrasi terpimpin ya waktu itu salah satu saya pikir sisi positifnya demokrasi terpimpin Soekarno yang sangat menggelorakan anti kolonialisme gitu ya, sehingga dukungan itu masih ada tahun 65. Nah, gitu. Tapi ada nggak sih hasil mungkin yang signifikan dari kongres itu? Kalau dibilang itu kan kongres biasanya menyukai resolusi-resolusi ya, dan apalagi Indonesia kemudian mengalami pergolakan politik, pergantian kekuasaan yang mengakibatkan arah Indonesia itu kan agak berubah gitu ya. Meskipun waktu itu juga Indonesia tidak pernah secara resmi sampai akhirnya ngakuin Israel, nggak pernah sampai sekarang. Cuma apa yang mau dilanjutkan saya rasa dengan spirit anti kolonial tadi agak berubah di zaman rezim Orde Baru kan, yang lebih berorientasi pada pembangunanisme itu kan, developmentalisme itu. Gitu. Tapi setidaknya spirit perjuangan anti kolonial, terutama dukungan terhadap Palestina itu bangsa Indonesia tetap konsisten lah ya, dari masa awal kemerdekaan sampai saat ini. Betul. Dan juga semoga sampai ke depannya seterusnya gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Begi atas obrolan singkatnya tentang solidaritas bangsa Indonesia terhadap Palestina yang ternyata itu sudah memiliki akar jauh bahkan pada masa kolonialisme. Jadi ketika bangsa kita bahkan masih terjajah, kita sudah peduli sama bangsa Palestina, dan begitu pun sebaliknya, orang Palestina juga peduli sama kemerdekaan Indonesia gitu kan ya. Jadi ya ini soal kemanusiaan, bagaimana kita melawan kolonialisme, melawan imperialisme ya kan. Sehingga ini bukan hanya sebatas solidaritas atau ukhuwah Islamiyah saja. Betul, tapi seluruh bangsa Indonesia. Betul sekali. Oke, terima kasih. Demikianlah untuk singkatnya ya video kali ini. Kita akan berjumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Terus saksikan podcast Ngobras, Ngobrol Bareng Sejarah bersama komunitas JIB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.